وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung kajian daripada pembacaan As-Siratun Nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada di pembahasan setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah, seperti yang kita sampaikan kemarin, 4 tahun, waktu yang cukup lama untuk Siti Halimah mengambil berkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan terjadi tragedi syaqqus sadr, pembelahan dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sudah kita kaji sebelumnya. Maka Siti Halimah As-Sa'diyah, beliau yang mengatakan tidak akan memulangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan beliau yang dulunya hidupnya susah, yang dulunya bahkan binatang ternaknya saja tidak mengeluarkan susu. Ketika Nabi hadir di tengah mereka, semuanya jadi berubah. Hidup mereka jadi berkah, berkecukupan. Bahkan bukan hanya Halimah As-Sa'diyah yang merasakan keberkahan Nabi, melainkan semua kabilah Bani Sa'ad. Satu kabilah Siti Halimah merasakan keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pintar atau orang yang akalnya sehat tidak akan menghilangkan atau membuang atau menjauhkan keberkahan tersebut dari kehidupan mereka. Akan tetapi karena tragedi syaqqus sadr, dibelahnya dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Siti Halimah perempuan biasa yang tidak mengerti dengan urusan-urusan kenabian, maka beliau takut terjadi apa-apa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau terpaksa memulangkan Nabi Muhammad kepada ibu kandung beliau, yaitu As-Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Dipulangkan sama Siti Halimah. Ketika beliau memulangkan Nabi kepada ibu kandung Nabi, Siti Halimah menceritakan apa yang jadi alasan, penyebab kenapa beliau memulangkan baginda Nabi Muhammad. Diceritakan sama Siti Halimah, Muhammad mengalami tragedi begini begitu. Aku takut terjadi apa-apa kepada Muhammad, maka aku kembalikan kepadamu. Kata Siti Aminah radhiyallahu taala anha, demi Allah, tidak akan terjadi apa-apa kepada anak. Nah, ini pengakuan langsung dari orang yang terkenal, orang yang punya pengaruh, kata ibu Nabi. Karena kata beliau, ketika aku mengandung Nabi, mengandung Muhammad, dan aku melahirkan Muhammad, aku merasakan mengalami hal-hal yang aneh, yang semua menunjukkan bahwasannya dia akan menjadi orang yang sangat berpengaruh dan memiliki keagungan yang luar biasa. Jadi ibu Nabi itu sudah yakin dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini dari bagian sejarah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang jangan kita sampingkan. Jarang diperhatikan oleh mereka yang suka baca sejarah Nabi, tapi berani mengatakan sangat berarti.
ketika ibu Nabi, ketika Abdul Muttalib kakek Nabi, ketika Abu Talib paman Nabi Muhammad, mereka tidak ngerti. Tidak pernah ada Nabi yang Allah utus kepada mereka. Tidak pernah ada Rasul yang Allah utus kepada Jazirah Arab, orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab. Yang namanya Rasul, yang namanya Nabi selama ini ya di Bani Israel. Makanya mereka tidak sampai ke situ. Tapi keyakinan mereka terhadap baginda Nabi Muhammad itu luar biasa. Makanya ketika Siti Halimah memulangkan Nabi Muhammad kepada ibunya, takut Nabi kenapa-kenapa, Siti Halimah itu lebih ngarahnya itu ke masalah jin. Takut Nabi diganggu sama jin. Kata ibu Nabi, demi Allah itu bukan jin. Tidak mungkin jin bisa mengganggu Muhammad. Muhammad akan jadi orang yang sangat berpengaruh. Ketika aku mengandung Muhammad, ketika aku melahirkan Muhammad, aku melihat hal-hal yang luar biasa, yang semua itu menunjukkan bahwasanya dia akan jadi orang yang sangat berpengaruh. Keyakinan ibu kandung baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma karena Siti Halimah sudah mau memulangkan Nabi, diterima sama ibu kandung Nabi. Waktu itu umur Nabi 4 tahun. Umur Nabi 4 tahun. Dari umur 4 tahun inilah Nabi diasuh oleh ibu kandung beliau, Sayyidah Aminah. Sampai umur Nabi 6 tahun. Nah, jadi 2 tahun. 2 tahun Nabi diasuh oleh Siti Aminah, ibu kandung Nabi. Ketika umur Nabi 6 tahun, Nabi dibawa oleh ibu beliau, Sayyidah Aminah, untuk mengunjungi, untuk datang ke kota Madinah, ziarah ke keluarga daripada keluarga kakek baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Kemarin pas di season pertama dari kajian sejarah baginda Nabi Muhammad, kita sebutkan bahwasannya Abdul Muttalib kakek Nabi, ibunya penduduk asli kota Madinah, bukan orang Mekah, tapi dari Madinah. Sama Siti Aminah dibawa Nabi untuk ziarah ke kota Madinah. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya ayah kandung Nabi meninggalnya di kota Madinah. Jadi bukan hanya untuk ziarah keluarga kakek Nabi Muhammad SAW, tapi juga untuk ziarah ke makam ayah baginda Nabi Muhammad, yaitu Sayyiduna Abdullah. Ulama sejarah sekarang yang masih ada di kota Madinah, sampai sekarang alhamdulillah di kota Madinah itu masih ada ulama sejarahnya, berpegang teguh yang mempelajari, meneliti atharun Nabi, bekas-bekas baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka tahu di mana pijakan Nabi ketika naik ke Gunung Uhud. Dan ada catatannya, ada buktinya. Sampai sekarang ini ilmu turun menurun. Dari orang dulu yang tinggal di kota Madinah, turun menurun ke muridnya, ke anaknya, ke muridnya, ke anaknya, sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Dan kami pernah bertemu dengan mereka. Salah satu di antara mereka mengatakan bahwasannya ayah kandung Nabi itu kuburannya berada di dalam Masjid Nabawi. Ayah kandung Nabi kuburannya berada di dalam Masjid Nabawi. Kata beliau, letaknya itu ketika kita mau keluar dari Babul Hijrah. Masjid Nabawi kan besar, Pak. Pintunya banyak. Setiap pintu ada nama. Ada bab Kubah, ada bab Hijrah, ada bab Bilal, ada bab pintu Nisa, pintu Baqi, ada babus salam. Ketika kita mau mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, setiap pintu ada namanya. Beliau mengatakan, ketika kita mau keluar dari dalam masjid, mau keluar lewat pintu babul hijrah, kata beliau, disitulah, dekat situ, cuman tanda pastinya tidak ada, tidak ada makam, tidak ada. Di situ kata beliau, daerah situ letak kuburan ayah kandung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah. Nah, jadi Nabi ketika umur 6 tahun dibawa oleh ibu kandung beliau Siti Aminah ke kota Madinah.
nanti tempat tersebut bakal jadi tempat hijrahnya Nabi. Nah, cuman pada saat itu namanya bukan Madinah, namanya Yathrib. Namanya bukan Madinah, namanya Yathrib. Nah, jadi kalau disebutkan di kitab dibawa ke Madinah, itu istilah Madinah ada setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, belum ada nama Madinah, tapi namanya Yathrib. Dibawa sama ibunya ke sana. Diriwayatkan disitulah Nabi Muhammad SAW belajar berenang. Nabi itu bisa berenang. Ada riwayatnya yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW bisa berenang. Dan Nabi menyebutkan, kapan aku belajar berenang? Aku belajar berenang, kata Nabi, ketika aku ke Madinah bersama ibuku. Waktu umur beliau 6 tahun, belajar berenang. Maka ada riwayat hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengajarkan anak kita berenang. Alimu auladakum as-sibaha war-ramya. Ajari anak kalian, kata Nabi, berenang dan memanah. Ini bisa kita jadikan opsi, pilihan, jalan keluar untuk mengarahkan hobi anak-anak kita. Arahkan mereka ke hobi yang hobinya itu sunnah baginda Nabi Muhammad. Arahkan mereka ke hobi yang hobinya tadi insya Allah akan berguna di masa mendatang. Arahkan mereka ke hobi yang bermanfaat untuk mereka. Berenang, leskan anak berenang, selain biar dia selamat kalau di pinggir atau kalau main di sungai, terus juga niatkan mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad. Ada hadisnya dari Nabi, kata Nabi, ajari anak-anak kalian berenang dan memanah, kata Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi, bisa berenang dan aku belajar berenang ketika masih kecil waktu ziarah ke kota Madinah Munawwar. Di situ Nabi belajar berenang. Kenapa Nabi belajar berenang di Madinah? Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Nabi belajar di Madinah nih, bukan di Mekah? Karena di Mekah tidak ada kolam. Di Madinah itu Pak banyak kebun. Memang Allah berikan kelebihan untuk kota Madinah, tanahnya itu subur. Walaupun panasnya lebih panas dari Mekah, Madinah. Kalau panas lebih panas dari Mekah, dingin lebih dingin dari Mekah. Tapi tanahnya subur. Makanya banyak kebun kurma di sana. Di Mekah sulit untuk nanam kurma. Kita pernah dikasih tahu waktu masih belajar di kota Mekah, penduduk asli kota Mekah mengatakan kami udah coba berkali-kali gagal terus. Padahal kami pilih bibit yang bagus, kami pupuk, kami rawat, tidak tumbuh. Sekali tumbuh hasilnya tidak memuaskan, jelek kurmanya. Karena memang tanah kota Mekah tidak cocok untuk bercocok tanam, beda dengan kota Madinah. Makanya di Madinah banyak kebun kurma. Ketika kebun kurma banyak istilahnya galian, lubang-lubang galian untuk menampung air dijadikan sama anak-anak kota Madinah untuk berenang. Makanya Nabi belajar berenang di kota Madinah. Jadi ketika kita berenang, niatkan untuk mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 bulan kurang lebih Nabi bersama ibu beliau di kota Madinah. Ketika mau pulang ke kota Mekah, ibunda Nabi sakit. Berarti ini umur ibu Nabi Siti Aminah pada saat itu kurang lebih 25 tahun. Kurang lebih. Tidak lebih dari 25 tahun. Masih muda. Sakit. Tapi maksa tetap untuk pulang. Akhirnya di tengah jalan, lebih dekat ke kota Madinah. Jadi masih dekat ke kota Madinah di tempat yang bernama Al-Abwah. Nama tempatnya Al-Abwah. Sekarang masih dengan nama tempat itu. Masih namanya. Kota Abwah. Atau desa Abwah. Masih ada desa Abwah. Disitulah meninggal ibu kandung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur Nabi 6 tahun. Ibu Nabi meninggal di tengah jalan. Di tempat yang bernama Al-Abwah.
dan dikuburkan di situ. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, sampai sekarang kuburannya masih ada. Masih ada. Dan alhamdulillah kami pernah ziarah ke makam ibu kandung baginda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah. Tempatnya di atas bukit. Jadi kita kalau mau ziarah itu parkir dulu mobil, habis itu jalan kaki. Tidak bisa mobil sampai ke tempat makam Siti Aminah. Mobil parkir di bawah, habis itu kita naik. Naik ke atas bukit, agak tinggi, bukan gunung, bukan bukit, agak tinggi. Di atasnya terletak makam ibu kandung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikuburkan di situ dan Nabi dibawa pulang ke kota Mekah bersama Ummu Aiman, budak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Dan kalau kita perhatikan di semua perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW, setiap ada orang yang mungkin nanti jadi alasan untuk orang lain bahwasanya gara-gara orang tersebut Nabi Muhammad sukses, Nabi Muhammad jadi orang yang hebat, Nabi Muhammad jadi orang yang berpengaruh, maka orang tersebut diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah beliau sebelum Nabi lahir sudah meninggal. Kemudian diasuh oleh Siti Halimah cuma 4 tahun. Jadi tidak pernah Nabi itu berada di tangan satu orang lama, tidak pernah. Diasuh oleh ibunya 2 tahun. Nanti diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun juga, 8 tahun. Baru setelah itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai dewasa. Abu Thalib memiliki anak yang banyak, bukan hanya mengasuh baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi lagi butuh-butuhnya dengan dukungan pamannya Abu Thalib meninggal. Nabi lagi butuh dukungan istrinya Siti Khadijah untuk berdakwah, Khadijah pun meninggal. Terus ini Pak. Nanti di Madinah, Nabi lagi butuh untuk jihad, butuh panglima perang, Sayyidina Hamzah meninggal. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang kiranya nanti di masa depan akan ada orang yang berpikiran Nabi sukses, Nabi berpengaruh, Nabi berhasil pendidikannya karena jasa orang lain, maka orang tersebut diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ini menjadi bukti yang jelas bahwasannya yang mendidik Nabi Muhammad langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam satu hadis Nabi Muhammad bersabda, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Kata Nabi Muhammad, yang mendidikku adalah Tuhanku Allah. Maka sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Karena yang mendidiknya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama mengatakan, ulama sejarah, tentunya riwayat dari sahabat, tidak pernah Nabi sebelum menjadi Rasul belajar. Tidak pernah sama sekali. Yang pernah kita sampaikan bahwasannya Nabi itu adalah ummiyun. Ummi itu artinya la yaqra wa la yaktub. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi jangankan berguru, jangankan ngaji ke ustaz, jangankan ngapali kitab-kitab, baca saja Nabi tidak bisa. Tidak bisa Nabi baca. Nulis Nabi tidak bisa. Nah, cuman tidak bisa membaca dan menulisnya Nabi mukjizat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dijadikan alasan oleh orang yang hidup di zaman sekarang. Suruh belajar apa? Bapaknya suruh belajar Pak. Nabi juga kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tidak boleh. Karena tidak bisa baca dan nulisnya Nabi mukjizat untuk baginda Nabi Muhammad. Ketika orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak pernah dididik oleh siapapun, bukan jeblosan sana, bukan jeblosan sini, bukan. Orang biasa, artinya tidak pernah belajar sama sekali, tiba-tiba di pagi hari ketika umurnya tepat 40 tahun menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letak mukjizatnya di situ. Nah, jadi setiap orang-orang yang mungkin akan jadi alasan Nabi berhasil karena orang tersebut, Allah ambil.
ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya, istrinya, terus. Bakal kita dengarkan nanti orang-orang dekat dengan Nabi Muhammad semua Allah ambil. Agar menjadi bukti bahwasanya betul yang mendidik Nabi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar menjadi bukti bahwasanya orang yang paling banyak musibahnya adalah orang yang paling dekat dengan Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal bapak, ditinggal ibu, ditinggal kakek, ditinggal paman, ditinggal istri, ditinggal paman plus sahabat Sayyiduna Hamzah. Ada sepupu Nabi lagi, banyak. Jadi semua yang kita rasakan, misalkan ada yang ditinggal orang yang dia cintai, ada suri tauladan untuk musibahmu pada baginda Nabi Muhammad. Ada yang ditinggal oleh orang tuanya, Nabi juga pernah ditinggal oleh orang tuanya. Ada yang sedih karena baru ditinggal oleh teman dekatnya, Nabi juga pernah ditinggal oleh teman dekatnya. Jadi untuk semua musibah yang kita alami, itu ada pada Nabi suri tauladan yang salihah, suri tauladan yang sempurna untuk kita ikuti agar kita bisa bersabar ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap musibah, Pak, setiap musibah yang kita alami ada atau pernah dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama sejarah mencatat bahwasanya Nabi pernah ziarah ke kuburan ibu beliau menjadi rasul. Jadi setelah Nabi umur 6 tahun, ibunya meninggal, dikuburkan di Abwa. Setelah beliau hijrah ke kota Madinah, karena Abwa itu lebih dekat ke kota Madinah, bahkan pernah ada satu peperangan yang terjadi di tempat itu, tempat yang bernama Al-Abwa, maka ulama sejarah mencatat Nabi pernah 3 kali menziarahi kuburan ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau diutus oleh Allah, 3 kali Nabi ziarah kubur ibu beliau. Dan setiap Nabi ziarah makam ibunya, Nabi bersihkan, ini anak, ini anak. Nabi bersihkan rumput-rumput diamnya, Nabi cabut, dibantu sama sahabat. Nabi ziarah dan Nabi menangis. Nabi menangis. Setiap ziarah ibunya 3 kali itu, sahabat mencatat Nabi menangis. Anak, namanya anak sama ibu. Bagaimana perasaan anak? Masih ingat umur 6 tahun. Dan seperti yang kita sampaikan, 6 tahun Nabi bukan seperti 6 tahun anak biasa. Beliau umur 9 bulan sudah bisa berbicara dengan fasih. Umur 10 bulan, kemarin kata Siti Hadimah, sudah belajar memanah. Umur 10 bulan Nabi sudah belajar mana. Artinya ketika Nabi umur 6 tahun, bukan seperti 6 tahun anak biasa. Jadi daya ingatnya itu sangat kuat sekali. Memorinya masih kuat, masih sempurna, masih bagus. Jadi terkenang Nabi dengan masa-masa ketika beliau bersama ibunya. Setiap Nabi ziarah makam ibunya, Nabi menangis, meneteskan air mata. Dan Nabi kita manusia, maka Nabi menangis. Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il beliau menyebutkan babu bukain Nabi, bab bagaimana atau apa penyebab tangisan baginda Nabi Muhammad. Nabi menangis. Ketika ditinggal orang-orang terdekat beliau menangis. Ada sepupu Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un. Ketika Nabi baru hijrah ke kota Madinah, Utsman bin Maz'un meninggal dunia. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, letakkan batu nisan. Ini dalil untuk batu nisan. Batu nisan itu pertama kali yang mensyariatkannya atau mengadakannya adalah baginda Nabi Muhammad. Ketika misan Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un meninggal dunia, Nabi yang menguburkan, Nabi yang nguruk tanahnya. Kemudian kata Nabi, letakkan batu nisan, tanda agar aku tahu ini kuburan nisanku, Utsman bin Maz'un. Kemudian Nabi menangis. Nabi menangis. Ketika paman beliau meninggal, Hamzah bin Abdul Muttalib, nanti di tahun ketiga Hijriah, di dalam peperangan Uhud, gugur Sayyidina Hamzah dengan keadaan yang tidak sangat enak dilihat. Dadahnya dibelai, kayak dimutilasi begitu Sayyidina Hamzah.
menangis Nabi. Bahkan beliau sempat sangat marah, sedih. Nabi menangis. Jadi Nabi menangis ketika putra beliau meninggal yang bernama Ibrahim. Putra Nabi itu putra Nabi tiga, semuanya meninggal di masa hidup baginda Nabi Muhammad. Yang dua dari Siti Khadijah, meninggal sebelum Nabi menjadi Nabi, maka tidak banyak ceritanya. Yang terakhir bernama Ibrahim, dari hamba sahaya beliau yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Lahir Ibrahim, diriwayatkan umurnya baru 7 bulan atau 17 bulan, masih nyusu. Meninggal di pangkuan Nabi, meninggal. Menangis Nabi Muhammad SAW. Menangis Nabi. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, mahada? Apa tangisan ini ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ini tangisan saya. Hadhihi rahmah. Ini tangisan saya. Man la yarham la yurham." Kata Nabi, orang yang tidak punya kasih sayang, maka tidak akan mendapatkan kasih sayang. Jadi tangisan ini, kata Nabi, tangisan saya. Artinya apa? Nabi menangis. Karena beliau manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Nabi merasa sedih. Nabi merasa senang. Nabi ketika senang tersenyum. Bahkan Nabi tertawa sampai semua gigi beliau kelihatan. Mengeluarkan sedikit suara kalau ketawa Nabi Muhammad. Nabi menangis ketika bersedih. Menangis. Meneteskan air mata. Tangisan Nabi ketika ditinggal oleh orang-orang yang beliau sayangi. Ketika Ibrahim mati di pangkuan, bayangkan anak masih umur belasan bulan, masih nyusu, meninggal di pelukan beliau. Kata Nabi, "Ya Ibrahim, kami sangat sedih dengan kepergianmu. Inna li firaqika lamahzun." Kami ditinggalmu sedih, wahai Ibrahim, tapi wala naqul illa ma yurdi rabbana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kata Nabi, kami tidak mengatakan wahai Ibrahim kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami, yaitu kepada Allah. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian kata Nabi Muhammad, Ibrahim nanti akan ada bidadari di surga yang melanjutkan nyusunya nanti di surga. Dikuburkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menangis. Nabi merasa sakit. Nabi sakit. Sebelum wafat 2 minggu beliau sakit. Di peperangan Uhud beliau terkena anak panah sehingga pipinya bolong, berdarah, jatuh pingsan. Itu Nabi Muhammad. Agar apa? Ini semua jadi bukti bahwasannya beliau bashar, beliau manusia. Tapi manusia yang sempurna. Bukan malaikat. Bukan malaikat. Nabi merasa lapar, Nabi merasa lapar. Merasa haus, Nabi merasa haus. Semua yang kita rasakan dirasakan sama Nabi Muhammad SAW karena beliau manusia yang sempurna. Bahkan di pembahasan 2 pertemuan sebelumnya kita sebutkan kenapa ada bagian dari setan di tubuh Nabi Muhammad SAW. Pintu untuk masuk setan pada tubuh Nabi belum dipakai tapi sama setan, kemudian dicabut sama Allah, dihilangkan sama Allah ketika beliau diasuh oleh Siti Halimah Sa'diyah agar jadi bukti bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna. Muhammad al-insanul kamil. Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Makanya semua sifat yang ada pada manusia ada pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi yang ada pada Nabi adalah sifat-sifat yang paling mulia. Jadi ketika Nabi menziarahi makam ibu beliau menangis. Dan di situ baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sehingga ibuku dihidupkan kembali oleh Allah dan beriman kepadaku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini masalah apa? Tidak akan kita ulang kembali, yaitu selamatnya atau masuk surganya ayah dan ibu kandung baginda Nabi Muhammad SAW. Karena insya Allah kami yakin semua yang hadir di sini yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya orang tua Nabi selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan-alasan yang sudah pernah kita bahas.
Nah, di antaranya ketika Nabi ziarah ke makam ibunya, Nabi sampaikan kepada sahabat, Allah izinkan aku sehingga Allah hidupkan kembali ibuku, bukan untuk melanjutkan hidup seperti biasa, tapi hanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat agar menjadi mukmin. Selamat-selamat, masuk surga, walaupun tidak dihidupkan kembali oleh Allah. Tapi yang Nabi inginkan, ayah dan ibu beliau iman di dalam kehidupan nyata kepada baginda Nabi Muhammad dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melakukannya? Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu. Allah nak menghidupkan, nak matikan apa? Huwa al-muhyi wal mumit. Allah zat yang maha mematikan, zat yang maha menghidupkan. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan yang sudah mati, yang sudah wafat atas izin Allah, apa Nabi Muhammad tidak bisa? Pasti bisa. Bahkan Al-Imam As-Suyuti ketika membandingkan setiap mukjizat Nabi dengan mukjizat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, kata Imam Suyuti, kalau Nabi Isa bisa menghidupkan yang sudah meninggal atas izin Allah, maka Nabi Muhammad SAW bukan hanya yang sudah tidak ada rohnya, kambing, kata Imam Suyuti, kambing yang sudah disembelih, Pak, sudah disembelih, sudah dibumbui, sudah dipanggang, sudah semua, tinggal dimakan. Bagian pahanya yang sangat disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, atau bagian betis, maaf, yang sangat disukai oleh Nabi, diracuni dengan perempuan dari bangsa Yahudi dengan racun yang banyak. Ketika mau dimakan oleh baginda Nabi Muhammad, kambing tadi berbicara, ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmumah. Ya Rasulullah, jangan makan aku karena aku sudah diracuni. Jangan makan aku ya Rasulullah karena aku sudah diracuni. Kambing bisa ngomong, hidup lagi setelah disembelih, dibumbui, dipanggang. Ini kata Imam Suyuti, mukjizat Nabi Muhammad yang mirip dengan mukjizat Nabi Isa. Jadi kalau Nabi Isa bisa menghidupkan yang sudah meninggal atas izin Allah, masa Nabi Muhammad tidak mampu? Nabi Muhammad hidupkan orang tuanya, iman kepada Nabi Muhammad, kemudian meninggal atau kembali ke alam barzah, meninggal dunia lagi. Itu tidak mustahil untuk Allah, tidak mustahil untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budak ayah Nabi Abdullah. Yang namanya budak hamba sahaya ketika meninggal dunia diwariskan kepada anaknya. Makanya jadi budak Nabi. Nanti Ummu Aiman ini dimerdekakan sama Nabi Muhammad dan dinikahkan oleh Nabi dengan Zaid bin Harithah. Lahir anak yang bernama Usama. Nabi setiap melihat Ummu Aiman, kata Nabi, Ummu Aiman ummi. Ummu Aiman ini kata Nabi adalah ibuku. Karena setelah wafatnya ibu kandung Nabi yang mengasuh Nabi itu Ummu Aiman. Betul, Abdul Muttalib yang membiayai Nabi, yang menanggung kehidupan Nabi, cuman kan anak umur 6 tahun. Butuh sosok perempuan yang mengasuhnya. Nah, siapa yang mengasuh Nabi? Bukan istri-istri Abdul Muttalib, melainkan Ummu Aiman. Budak hamba sahaya Nabi yang beliau warisi dari ayah kandung beliau Abdullah. Makanya Nabi tiap melihat Ummu Aiman, kata Nabi, Ummu Aiman adalah ibu. Bakal jadi muslimah dan bakal hijrah ke Madinah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa sama Ummu Aiman ke kota Mekah dan diserahkan kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Abdul Muttalib cintanya luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad. Ulama sejarah mencatat Abdul Muttalib itu punya tempat duduk kayak singgasana begitu, yang bersandar ke Ka'bah. Jadi nyendernya di Ka'bah. Tempat duduknya itu nyendernya ke Ka'bah. Setiap majlis, setiap pertemuan, Abdul Muttalib duduk di tempat itu, anak-anaknya di hadapannya. Pembesar-pembesar lain di samping-sampingnya. Tidak ada yang berani duduk di tempat tersebut. Dikhususkan memang Abdul Muttalib. Karena yang sudah kita sebutkan di cerita Abdul Muttalib kemarin, banyak jasa beliau kepada orang Mekah,
di antaranya sumur Zam-Zam, sehingga beliau ini dijadikan pemimpin tanpa ada yang protes. Sepakat semua kabilah, semua pembesar kabilah menjadikan Abdul Muthalib pemimpin mereka. Tanpa ada yang protes. Ya, karena banyak jasanya Abdul Muthalib untuk penduduk kota Mekah. Tidak ada yang berani duduk di tempat Abdul Muthalib. Kecuali siapa? Baginda Nabi Muhammad. Nabi masih umur belum 8 tahun, masih 6-7 tahun, keluar dari rumah, ke pelataran Ka'bah, ada tempat duduk, diduduki sama Nabi Muhammad. Ketika orang mau melarang Nabi duduk di situ, paman-pamannya ingin mengangkat Nabi dari tempat ayah mereka Abdul Muthalib, dicegah sama Abdul Muthalib. Biar, kata Abdul Muthalib, dia akan jadi orang yang sangat berpengaruh, biar dia duduk di situ. Muhammad bukan orang sembarangan. Lihat nanti, innalahu lasya'nan, kata Abdul Muthalib. Dari situ setiap Abdul Muthalib duduk di pangkunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek Nabi Abdul Muthalib, Pak, banyak sekali ceritanya yang menunjukkan dan membuktikan bahwasanya beliau orang yang yakin dengan Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Khasaisul Kubra. Abdul Muthalib tidaklah kehilangan satu barang, di antaranya yang sering hilang ontanya. Karena Abdul Muthalib banyak onta. Onta itu kalau tidak diikat lari, cepat larinya. Makanya Nabi umpamakan, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang hafal Al-Quran tapi tidak diulangi, kata Nabi Muhammad, maka hafalannya akan hilang lebih cepat hilangnya daripada hilangnya onta, kata Nabi. Jadi Nabi umpamakan dengan onta. Orang yang hafal Al-Quran tapi tidak dibaca, tidak diulangi, tidak dimurojaai, kata Nabi, maka hafalannya akan lari, hilang. Larinya itu, hilangnya itu, kata Nabi, lebih cepat daripada onta ketika tidak diikat. Artinya apa? Onta kalau lari, tidak bisa dikejar, hilang. Abdul Muthalib, ini bukti bahwasanya Abdul Muthalib yakin dengan Nabi Muhammad, dengan keberkahan Nabi. Setiap ontanya hilang, diutus dulu anaknya, cari ontaku hilang. Pulang anaknya, tidak ketemu. Kalau udah tidak ketemu, anaknya 1-2 tidak ketemu, beliau suruh ajak anaknya membawa Nabi Muhammad, bawa Muhammad. Dan setiap Nabi yang mencari onta tersebut, pasti onta itu digiring oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Abdul Muthalib. Kenapa, Pak? Onta kenal dengan Nabi. Onta kenal dengan Nabi. Baik sebelum Nabi Muhammad diutus, atau setelah Nabi Muhammad diutus, bahkan setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi, diriwayatkan pernah di Madinah itu kejadian onta ngamuk. Pak, onta kalau ngamuk seret, tidak ada yang berani mendekat. Onta itu besar, onta kan, Pak, diinjaknya miring gitu langsung, habis. Semua kabur dari onta tadi. Sampailah, ada apa, kata Nabi rame-rame. Ya Rasulullah, kata sahabat, ada satu onta lagi ngamuk. Didatangi sama Nabi Muhammad. Ketika didatangi sama Nabi Muhammad SAW, onta tadi nunduk langsung. Melihat Nabi dari ini di hadis diriwayatkan oleh sahabat. Onta tadi nunduk. Dihampiri sama Nabi, onta tadi membisikkan Nabi dengan bisikan. Ngomong ke Nabi. Didengeri sama Nabi. Ontanya netesnya air mata. Ngadu ontanya ke Nabi. Dilus sama Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi nanya, siapa pemilik onta ini? Ada anak muda satu. Aku, ya Rasulullah. Dimarahi sama Nabi. Onta ini ngomong, kau jangan nunjuk dia makan, tapi begawi terus. Jarang kau kasih makan, tapi gawi terus. Tak boleh, zolim, kata Nabi Muhammad. Kasih makan yang teratur, kasih vitamin, kasih semua. Suruh gawi kan, tapi onta ini ngelapor, kata Nabi. Onta bisa ngelapor kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah Nabi wafat, onta masih kenal dengan Nabi. Baru ini, Pak, istilahnya bukan 5 abad yang lalu. Kami punya guru bernama Sayyid Abbas Al-Maliki. Udah wafat beliau.
Paman dari guru kami, cuman termasuk dari guru kami. Beliau ini di masa mudanya, jadi kurang lebih mungkin ya 70 tahun yang lalu, masih suka dengan berkendara onta, keledai gitu. Jadi kata beliau, dulu kami masih muda, masih ABG lah istilahnya, belum nikah itu. Setiap ke Madinah kami bawa onta, naik onta, pada naik keledai. Dan kata beliau, demi Allah, kami menyaksikan langsung onta dan keledai atau kuda yang kami bawa ketika sudah mengarah ke kota Madinah, sudah tercium aroma kota Madinah, onta itu tidak perlu kami giring lagi. Onta kami giring, tahu tujuannya. Tidak perlu kami pukul, tidak perlu, cepat jalannya. Onta itu Pak, biar cepat jalannya, itu ada apa di depannya ini biasanya. Kalau setiap kafilah onta, di depannya ada orang yang suaranya bagus dan lantang membacakan qasidah. Onta senang dengar qasidah. Pujian-pujian syair, lagu-lagu syair. Semangat onta. Kalau dibacakan qasidah, onta itu semangat sehingga jalannya cepat. Tapi kata beliau, kebetulan beliau ini suaranya bagus, munsyid, terkenal, ahli qasidah, Sayyid Abbas rahimahullah. Kata beliau, setiap sudah dekat ke kota Madinah, artinya tinggal berapa kilo lagi, udah kami istirahat semua, tidak perlu pakai qasidah-qasidah. Tidak perlu dicambuk, tidak perlu dikirim, tidak perlu dituntut. Semua yang kami bawa tahu tujuan mereka. Dan ketika masuk ke kota Madinah, jadi Tala al-badru alaina min saniyatil wada, ada di saniyatil wada itu bukit tinggi. Dulu pintu masuk kota Madinah pasti lewat situ. Jadi kota Madinah agak rendah. Setiap yang baru mau masuk ke kota Madinah pasti ke daratan tinggi ini, sehingga kota Madinah semua kelihatan. Termasuk Masjid Nabawi, makam baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah di posisi itu, kita yang cekelan sama onto katanya. Ngapa? Takut nyampak, ngebut kontaknya. Kalau sudah melihat kubah hijau, maka ini kejadian masih di abad yang sama. Ontanya lari cepat, bukan ke hotel tujuan mereka. Onta tidak nganter ke hotel, kemana? Ziarah depan makam baginda Nabi Muhammad. Tentunya tidak masuk masjid. Di luar masjid, onta tadi menundukkan kepalanya di hadapan makam baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bukan 5 abad yang lalu, masih di abad kita ini, abad yang sama. Onta kenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, kata ulama, kalau onta rindu sama Nabi, onta kenal dengan Nabi Muhammad, onta cinta dengan Nabi Muhammad, masa kita umatnya, manusia yang Allah berikan akal, Allah berikan pikiran, Allah berikan kita zauq, perasaan. Allah berikan semua itu kepada kita. Masa kita tidak rindu kepada Nabi Muhammad? Masa kita tidak cinta kepada Nabi? Masa kita tidak ingin kenal dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi onta ketemu yang dicari sama Nabi Muhammad daripada onta kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun tidak lama mengasuh Nabi. Umur Nabi 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia. Kemudian Nabi akan diasuh oleh paman beliau Abu Talib. Insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, taufik hidayah, sehingga kita bisa menghadiri semua majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa manfaat dan menuju Surabaya kemampuan kerja dari besi materi di masih jadi kami yang lebih baik dari Allah wa barakatuh. Salam.